Malam itu sunyi. Angin dingin berdesir melalui pepohonan, membawa aroma lembab tanah basah dan kayu lapuk. Di tengah hutan kecil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Atapnya runtuh sebagian, jendela-jendelanya pecah, dan catnya yang mengelupas tampak seperti kulit tua yang menempel di dinding. Siapapun yang melewati rumah itu merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam bayangannya. Tidak ada suara manusia, hanya desa angin yang terdengar seperti bisikan samar. Dira, seorang penjelajah yang penasaran, memandang rumah itu dari jarak beberapa meter. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Sesuatu di dalam rumah itu tampak hidup, seolah menunggu kehadirannya. Dengan langkah hati-hati, Dira mendekat, merasakan lantai yang berderak di bawah kakinya. Setiap napasnya bergetar, dan di setiap sudut rumah tua itu, bayangan gelap tampak bergerak, tidak seperti bayangan biasa, tapi seperti mata yang menatap dari kegelapan, menunggu korban berikutnya. Malam itu, Dira akan menyadari bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Dan siapapun yang masuk, bisa jadi tidak akan pernah keluar lagi. Tidak ada yang tahu sejak kapan rumah itu berdiri. Warga hanya sepakat pada satu hal, rumah tua itu tidak pernah benar-benar kosong. Rumah itu berada di ujung desa, berdiri sendirian di antara pohon asem dan bambu liar. Dindingnya kusam, catnya mengelupas seperti kulit mati, dan jendelanya selalu tertutup rapat bahkan saat siang hari. Anehnya, tak satu pun warga berani menatap rumah itu terlalu lama. Bukan karena takut semata, tapi karena rumah itu terasa menatap balik. Raka pertama kali melihat rumah itu saat ia kembali ke desa setelah 15 tahun merantau. Ibunya baru saja meninggal, dan satu-satunya warisan yang tersisa hanyalah rumah tua peninggalan kakeknya, rumah yang sama dengan rumah terkutuk itu. Saat ia berdiri di depan pagar berkarat, angin berhenti berembus. Sunyi mendadak terasa berat. Kenapa rumah ini masih berdiri? Gumam Raka. Seorang lelaki tua yang sedang menyapu halaman seberang jalan langsung berhenti. Wajahnya pucat saat mendengar suara Raka. "Kamu, jangan keras-keras menyebut rumah itu," bisiknya ketakutan. "Rumah itu tidak suka disebut." Raka mengernyit. "Maksud Bapak?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu masuk ke rumahnya tanpa menoleh lagi. Kunci rumah terasa dingin saat Raka memutarnya. Klik, pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang, seakan menahan seseorang yang masuk. Aroma lembab, kayu tua, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan langsung menyergap hidungnya. Langkah pertama Raka masuk ke dalam rumah langsung membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena bau, tapi karena perasaan, seperti melangkah ke tempat yang tidak menginginkan manusia. Ruang tamu masih lengkap, kursi kayu tua, meja bulat, jam dinding yang berhenti di pukul 18:07. Aneh, Raka menatap jam itu lama. Kenapa jamnya berhenti tepat waktu maghrib? Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Debu di lantai terinjak, ada bekas telapak kaki. Bukan satu, bukan dua, banyak, dan semuanya mengarah ke satu sudut rumah, ke arah pintu yang menuju ruang belakang. Padahal, ini rumah kosong. Raka menelan ludah. Mungkin tikus, namun bekas telapak itu terlalu besar dan terlalu rapi. Langkah demi langkah, seperti seseorang yang berjalan perlahan, sengaja meninggalkan jejak. Di ruang belakang, Raka menemukan pintu kayu kecil. Pintu itu tertutup rapat, berbeda dengan pintu lain yang lapuk. Kayunya masih utuh, tapi penuh dengan coretan hitam seperti bekas arang.
Di tengah pintu, tergantung jimat tua dari kain hitam yang sudah robek. Begitu Raka mendekat, duk, suara benturan terdengar dari balik pintu. Raka tersentak mundur. Halo, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Ia hampir berbalik, sampai terdengar bisikan sangat pelan. Bukan dari balik pintu, tapi dari dalam rumah. Akhirnya, ada yang pulang. Raka menoleh cepat. Ruang belakang kosong. Namun bayangannya di lantai. Tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu masih menghadap ke pintu kecil. Dan perlahan, bayangan itu mengangkat kepalanya sendiri. Raka jatuh terduduk, napasnya terengah. Apa-apaan ini? Tiba-tiba jam dinding di ruang tamu berbunyi. Padahal jam itu mati. Suara ketukan menggema tepat 3 kali. Lalu senyap, dan dari balik pintu kecil itu, terdengar suara tarikan napas panjang, berat dan bukan manusia. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun. Raka sadar satu hal saat itu. Rumah ini bukan sekadar tua. Rumah ini menyimpan sesuatu. Dan sesuatu itu tahu bahwa Raka telah kembali. Di luar, matahari tenggelam sepenuhnya. Malam pertama Raka di rumah itu baru saja dimulai. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Rumah tua itu berdiri diam di seberang jalan, tenggelam dalam gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Namun entah kenapa, Raka merasa rumah itu menatap balik ke arah kamarnya. Jam dinding berdetak pelan. Tepat pukul 2.13, suara itu terdengar. Seperti kayu tua diinjak. Raka membuka mata. Nafasnya tertahan. Suara itu berasal dari arah rumah tua. Ia bangkit perlahan, mendekati jendela kamar. Tirai ia singkap sedikit. Rumah itu masih gelap, namun pintu depannya kini terbuka setengah. Padahal sore tadi, Raka yakin pintu itu terkunci rapat dengan rantai berkarat. Angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Seperti langkah kaki berat, berjalan dari dalam rumah menuju teras. Langkah itu berhenti. Raka merasakan tengkuknya dingin. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Namun ketika ia kembali menatap jendela, di ambang pintu rumah tua itu, berdiri sosok hitam. Bukan bayangan, tapi bentuk tubuh manusia, terlalu tinggi, terlalu kurus. Kepalanya miring ke samping dengan sudut yang mustahil. Rambutnya menjuntai panjang, menutup wajah. Sosok itu diam, tidak bergerak, tidak melambai. Hanya berdiri, menatap lurus ke arah rumah Raka. Raka menutup tirai dengan tangan gemetar dan mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding kamar. Jantungnya berdetak keras. "Tenang, aku cuma capek," bisiknya. Namun, tepat saat ia mencoba berbaring kembali, suara ketukan terdengar dari arah jendela kamarnya. Pelan, teratur, 3 kali. Raka membeku. Jendela kamarnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang mengetuk dari luar. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Raka menutup telinganya, memejamkan mata. Pergi, pergi, lirihnya. Ketukan itu berhenti. Hening. Raka membuka mata perlahan. Dan saat itu juga, suara napas terdengar tepat di samping telinganya. Berat, dalam, dingin. Bukan dari luar jendela, melainkan dari dalam kamarnya. "Rumah itu milikku." Bisikan itu serak, seperti suara orang tua yang lama terkubur. Raka berteriak dan melompat dari tempat tidur, menyalakan lampu. Cahaya memenuhi kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun di cermin lemari pakaiannya, terlihat bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Raka menoleh cepat.
Bayangan itu lenyap, tapi di kaca, bekas telapak tangan hitam tertinggal, seperti noda jelaga, menempel tepat di permukaan cermin. Dan di lantai kamar, tepat di bawah kakinya. Bayangannya sendiri tidak bergerak mengikuti tubuhnya. Bayangan itu berdiri tegak, menatap ke arah rumah tua, seolah bukan lagi milik Raka. Dari kejauhan, terdengar suara pintu rumah tua itu tertutup pelan. Klek, dan untuk pertama kalinya, Raka sadar. Penunggu rumah itu sudah masuk ke dalam hidupnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas rumah tua itu berubah kelabu pekat, seolah matahari sengaja menghindar dari tempat terkutuk tersebut. Arga berdiri di depan pintu kamar belakang yang sejak sore terus mengeluarkan bau anyir, bukan bau bangkai, tapi bau tanah basah bercampur dupa basi. Pintu itu tidak pernah terbuka sebelumnya. Tapi sekarang, pintu itu terbuka sedikit. Celahan gelapnya seperti mulut yang menunggu. Sejak kapan pintu ini ada? Bisik Arga pada dirinya sendiri. Rumah itu diam, terlalu diam. Tak ada suara serangga, tak ada angin. Bahkan kayu tua pun berhenti berderit. Arga melangkah pelan, telapak kakinya menyentuh lantai yang dingin dan lembab. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang hidup. Begitu pintu didorong perlahan, udara dingin langsung menyergap wajahnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat tulang seakan menyusut. Di dalam kamar itu, dindingnya penuh bekas tapak tangan hitam. Ada yang besar, ada yang kecil, dan semuanya mengarah ke satu titik di tengah ruangan. Sebuah lingkaran bekas abu di lantai. Arga menelan ludah. Ini bukan kamar biasa. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangnya. Bukan langkah kaki manusia, lebih seperti sesuatu diseret. Arga berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun bayangannya di lantai, bergerak terlambat setengah detik dari tubuhnya. Jantung Arga hampir berhenti. Bayangan itu tidak meniru gerakannya. Bayangan itu mengamatinya. Di luar rumah, Sari duduk di teras dengan tubuh gemetar. Sejak senja, ia merasa tidak enak. Dada sesak, kepala berat, dan telinganya berdenging pelan seperti suara doa yang dibaca terbalik. Arga, gumamnya. Ia menoleh ke arah jendela rumah tua dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik kaca jendela lantai 2, berdiri siluet hitam tinggi. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi wajah. Tubuhnya terlalu tinggi untuk proporsi manusia. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Sari memejamkan mata, membaca doa dengan suara bergetar. Saat ia membuka mata kembali, siluet itu sudah tidak ada. Namun, jendela yang tadinya tertutup kini terbuka lebar. Di dalam kamar abu, Arga merasakan tekanan berat di dadanya. Lingkaran di lantai itu mulai menghitam, seperti menyerap cahaya. Lalu, bau darah perlahan tercium. Bukan darah segar, tapi darah lama. Darah yang pernah mengering dan dipanggil kembali. Tiba-tiba, suara bisikan muncul dari segala arah. Kau datang terlalu jauh. Rumah ini belum selesai. Arga menutup telinganya. Apa yang kalian mau? Teriaknya. Jawaban datang, bukan dari dinding, melainkan dari belakangnya. Dengan suara perempuan tua yang serak. Kami hanya ingin kau tinggal. Arga berbalik. Di ambang pintu kamar, berdiri sosok perempuan mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya hitam tanpa putih, dan lehernya miring tidak wajar. Kakinya tidak menyentuh lantai. Siapa kamu? Suara Arga hampir tidak keluar. Perempuan itu tersenyum perlahan. Senyum yang terlalu lebar. Aku penjaga rumah ini.
Dan kau sudah dipilih. Lingkaran abu di lantai tiba-tiba retak. Dari celahnya, muncul bayangan-bayangan lain. Merangkak, melata, menumpuk seperti asap hitam berwujud manusia. Arga mundur panik, punggungnya membentur dinding. Aku mau pergi. Aku tidak mau tinggal di sini. Perempuan itu mendekat tanpa berjalan. Meluncur perlahan. Tidak ada yang benar-benar pergi. Yang ada hanya berganti penunggu. Lampu rumah padam bersamaan. Gelap menelan segalanya. Dan di luar rumah, Sari menjerit ketika mendengar suara keras dari dalam. Seperti banyak pintu ditutup bersamaan. Di dalam kegelapan itu, suara Arga terdengar satu kali. Kemudian, hening. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas rumah tua itu berubah keabu-abuan, seperti kain kafan yang ditarik perlahan menutup dunia. Angin berdesir melewati jendela-jendela tanpa kaca, menghasilkan suara siulan panjang yang terdengar seperti bisikan orang-orang mati. Aku, Bima, masih duduk di ruang tengah rumah itu, ditemani cahaya lampu minyak yang goyah. Sejak kejadian di kamar belakang, aku tahu satu hal pasti. Rumah ini sudah menyadari kehadiranku. Bukan hanya penunggunya, tapi rumahnya sendiri. Langkah kaki terdengar dari lantai atas. Bukan langkah berat, bukan pula langkah tergesa. Pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan sambil menghitung. Aku menelan ludah. Tidak ada siapa-siapa, gumamku, entah untuk menenangkan diri atau meyakinkan sesuatu yang tak terlihat. Namun suara itu berhenti tepat di atas kepalaku. Dan lampu minyak di depanku meredup sendiri. Bayanganku di dinding memanjang, lalu bergerak terlambat setengah detik dari gerak tubuhku. Aku membeku. Apa aku mulai berhalusinasi? Bisikku. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahku, padahal aku tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara kayu retak dari lorong. Aku menoleh. Di ujung lorong gelap itu, ada sosok berdiri. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuk tubuhnya. Yang terlihat hanya siluet tinggi, diam, seolah menyatu dengan kegelapan. Aku memanggil dengan suara tercekat. Siapa di sana?" Sosok itu tidak menjawab, namun dari balik gelap, terdengar suara napas panjang, berat, seperti seseorang yang telah menahan amarah terlalu lama. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, suara tersebut berbisik tepat di telingaku. "Kau sudah masuk terlalu jauh." Aku menjerit dan terjatuh ke lantai. Lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Sosok itu menghilang. Namun, di lantai, tepat di depanku, muncul jejak kaki basah menuju tangga atas. Jejak itu bukan darah, bukan air. Warnanya kehitaman, lengket, dan berbau tanah basah bercampur busuk. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti dipaku. Sesuatu dalam diriku tahu, jika aku pergi sekarang, kutukan ini akan mengikutiku keluar. Dengan tangan gemetar, aku mengambil buku catatan tua yang kutemukan sebelumnya. Aku membuka halaman terakhir yang belum sempat kubaca. Tulisan tangan itu terlihat tergesa-gesa. "Jika kau membaca ini, berarti rumah telah memilihmu. Penunggu tidak akan mengusirmu. Ia ingin kau menggantikannya." Aku membeku. Menggantikannya. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar atas terbuka. Kreet. Langkah kaki kembali terdengar, kali ini menuruni tangga. Pelan. 1 anak tangga. 2 anak tangga. Aku bisa merasakan getarannya di lantai. Keringat dingin mengalir di punggungku. Saat langkah itu hampir mencapai lantai bawah, suara itu berbicara lagi, lebih jelas, lebih dalam.
Rumah ini butuh seseorang untuk tetap hidup. Bayangan panjang muncul di dinding. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit, dan aku sadar dengan ngeri. Bayangan itu bukan milik siapapun di ruangan ini. Lampu minyak bergetar hebat, dan tepat sebelum padam lagi, aku melihatnya. Wajah tanpa mata, mulut tersenyum lebar, kulitnya seperti dinding rumah yang lapuk. Penunggu itu berdiri di ujung tangga, menatapku, menunggu jawabanku. Sejak malam mereka menemukan ruang terkunci di bawah tangga, suasana rumah tua itu berubah drastis. Bukan berubah menjadi lebih menakutkan secara terang-terangan, tapi berubah menjadi lebih sadar. Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali ia melangkah di lantai kayu rumah itu. Seperti ada denyut halus di bawah telapak kakinya. Bukan suara, bukan getaran, tapi sensasi, seolah rumah itu bernapas. Pagi itu, cahaya matahari masuk pucat melalui jendela-jendela tinggi yang berdebu. Tapi cahaya itu tidak membuat rumah terasa hidup, justru membuat bayangan-bayangan semakin jelas. Bayangan yang tidak selalu sesuai dengan bentuk benda. Di lorong utama, bayangan pilar terlihat lebih panjang dari aslinya. Di sudut ruang tamu, bayangan kursi tampak memiliki lekukan seperti punggung manusia yang membungkuk. Raka berdiri lama di sana, menatap lantai. Rumah ini berubah, gumamnya. Sinta yang sedang memeriksa kamera hanya mengangguk pelan. Bukan berubah, katanya lirih. Kayaknya rumah ini mulai mengingat. Raka menoleh. Mengingat apa? Sinta belum sempat menjawab, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari lantai atas. Bukan satu, dua, lalu berhenti. Padahal mereka semua berada di lantai bawah. Bimo langsung berdiri. Kita kan sepakat nggak naik ke atas hari ini. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kayu tua berderit, sangat dekat dengan tangga. Dan kemudian tok, seperti benda jatuh ringan. Raka mendekat ke tangga perlahan. Setiap anak tangga tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyerap cahaya. Di anak tangga ketiga, ada sesuatu. Sebuah sepatu kulit tua, sebelah kiri. Kotor, retak, usang. Raka menelan ludah. Sepatu siapa itu? Tidak ada yang menjawab, karena mereka semua tahu. Sepatu itu tidak ada tadi malam. Sinta memotret sepatu itu dengan tangan gemetar. Begitu kamera berbunyi klik, udara di rumah tiba-tiba menjadi dingin, dingin yang menusuk tulang. Dan dari atas tangga, terdengar suara napas. Bukan napas berat, tapi napas tertahan, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat, namun menahan diri agar tidak terdengar. Raka mundur selangkah. Pak, kalau memang ada yang tinggal di sini, katanya lirih, kami nggak mau ganggu. Tidak ada jawaban, tapi sepatu itu bergeser sedikit. Bukan jatuh, bukan tersenggol, tapi digeser, perlahan, seperti ditarik ke arah atas tangga. Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bimo berbisik, itu penunggunya. Raka menggeleng pelan. Bukan. Lalu apa? Raka menatap ke arah lorong lantai atas yang gelap. Itu kenangan yang belum selesai. Siang menjelang, tapi rumah tidak pernah terasa siang. Mereka menemukan lebih banyak benda yang tidak mereka bawa. Jam saku tua di ambang jendela, cermin kecil berbingkai perak di dapur, dan foto hitam putih sebuah keluarga tanpa wajah. Semua benda itu terasa hangat, seolah baru saja disentuh. Dan yang paling mengganggu, foto itu berubah. Awalnya hanya ada 4 sosok tanpa wajah. Beberapa jam kemudian, Raka menyadari ada sosok kelima di belakang mereka. Tubuhnya lebih tinggi, dan kepalanya miring.
Raka menjatuhkan foto itu tanpa sadar. Sinta mengambilnya dengan napas tertahan. Ini bukan penunggu yang kita lihat kemarin. Benar, jawab Raka. Yang kemarin cuma bayangan. Ia menatap lorong gelap di ujung rumah. Yang ini, tuannya. Seakan mendengar ucapannya, seluruh rumah berderak bersamaan. Pintu-pintu bergerak sedikit, langit-langit bergetar, dan dari dalam dinding, terdengar suara yang sangat pelan. Bukan suara langkah, bukan suara bisikan, tapi suara orang berdoa, terbata-bata, seolah sedang memohon atau menyesali sesuatu yang terlalu besar untuk ditebus. Raka merinding. Rumah ini bukan cuma dikutuk, katanya pelan. Rumah ini menyimpan perjanjian. Dan saat itu juga, dari lantai atas, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Kalian sudah masuk. Suara itu tidak keras, tidak mengancam, justru terdengar tenang, seperti seseorang yang akhirnya pulang ke rumahnya sendiri. Dira berdiri di ruang tengah rumah tua itu. Cahaya senja dari jendela pecah menyinari debu-debu yang beterbangan. Rumah yang tampak kosong dan sunyi sejak awal, kini terasa hidup dengan sesuatu yang mengintai. Saat ia melangkah ke arah dapur, terdengar suara ketukan pelan dari dinding. Tok, tok, tok. Dira menoleh, jantungnya berdegup kencang. Suara itu bukan suara hewan, bukan suara angin. Rasanya seperti seseorang memanggil namanya dari dalam tembok. Siapa di sana? Tanya Dira dengan suara gemetar, tapi tidak ada jawaban, hanya gema yang kembali dari lorong panjang. Ia mendekati dinding, menempelkan telinganya. Suara itu semakin jelas. Bisikan halus terdengar. Keluar, jangan tetap di sini, jangan buka. Dira merinding. Siapa yang berbicara? Apa yang kau inginkan? Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang datang dari arah langit-langit. Langkah itu berat, lambat, dan tidak beraturan, seperti ada orang yang berjalan di atas papan tua yang lapuk, tapi langit-langit rumah itu seharusnya kosong. Ia mencoba berjalan menjauh, tapi lantai di bawahnya berderak keras. Suara ketukan semakin cepat, seakan-akan mengikuti langkahnya. Dira menoleh ke dapur, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, ada bayangan gelap berbentuk manusia, tapi tubuhnya tampak seperti melebar ke segala arah, menempel di dinding. Bayangan itu tidak bergerak, namun ketika Dira menatapnya, seolah ada mata yang menembusnya langsung ke dalam pikiran. Ia ingin menjerit, tapi suara tidak keluar dari tenggorokannya. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini dari semua arah. Tinggal di sini selamanya. Dira mundur, menabrak meja kayu yang berderak. Lampu senter yang dipegangnya jatuh, cahaya berkelap-kelip di lantai, menampilkan bayangan-bayangan yang bergerak seiring bergetarnya cahaya. Dari balik bayangan itu, muncul sesuatu, bukan sosok manusia, tapi garis-garis hitam seperti asap yang bergerak sendiri, merayap ke lantai, menutupi setiap celah di rumah. Bau apek dan lembab memenuhi hidungnya, membuatnya hampir pingsan. Dira meraih senter yang jatuh dan menyorot ke bayangan itu. Namun, cahaya senter seolah tidak menembus kegelapan. Bayangan itu tetap solid, menatapnya diam. Ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Dira menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menusuk tulang belakangnya. Dan tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam dinding, seolah rumah itu menggeram. Suara itu berubah menjadi bisikan. Aku menunggumu lama sekali. Dira menjerit dan berlari ke arah tangga, meninggalkan dapur itu. Setiap langkahnya di lantai tua menimbulkan suara derak yang menggema.
Ia tahu satu hal pasti. Rumah tua ini bukan sekadar kosong. Ia dipenuhi oleh makhluk yang menunggu, dan kini mereka sudah menyadari kehadirannya. Langit senja di atas rumah tua itu mulai menghitam, menyisakan kabut tebal yang menjalar perlahan di antara pepohonan. Angin dingin berdesir, membawa aroma lembab dan tanah yang lama tak tersentuh. Dira, yang sejak awal memasuki rumah ini merasakan keganjilan, kini berdiri di ujung lorong panjang yang menuju ruang bawah tanah. Lampu senter yang digenggamnya bergetar, memancarkan cahaya tipis ke dinding bata yang retak. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak di lantai kayu yang lapuk. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan, seperti seseorang berbicara dari kejauhan, tak jelas, tapi sangat menyeramkan. Jangan lewat. Dira menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke belakang, tapi lorong di depannya kosong. Hanya bayangan gelap yang menempel di dinding. Ia mencoba menggerakkan kaki, tapi setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan tubuhnya. Angin yang masuk dari jendela pecah membuat tirai tua menari-nari, menimbulkan bayangan-bayangan yang menakutkan di sepanjang lorong. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Kau melihatku, kau melihatku. Dira berbalik dan melihat sesuatu di ujung lorong. Sesosok bayangan tinggi, dengan kepala menunduk dan tubuh yang tampak seperti digantung oleh kain hitam, berdiri diam. Ia tidak bergerak, tapi setiap kali Dira menatapnya, bayangan itu tampak bergerak sedikit, menyesuaikan posisi tubuhnya. Dira berusaha menenangkan diri. Ini hanya bayangan, bisiknya, tapi suaranya pecah. Lalu, dari balik gelap, terdengar langkah kaki yang tidak dihasilkan oleh Dira. Setiap langkah terdengar lambat, berat, dan membuat lantai bergetar sedikit. Dira menelan ludah, mencoba mundur, tapi lorong di belakangnya terasa semakin panjang. Setiap langkah mundur seperti tidak bergerak sama sekali. Bayangan itu kini bergerak, perlahan, mendekat. Tanpa suara, tanpa langkah, hanya sebuah pergerakan dingin yang merayap dari ujung lorong. Dira memejamkan mata, merasakan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Bisikan itu berubah, kini terdengar lebih mengancam, meski tetap samar. Rumah ini, milikku. Dira membuka mata dan melihat bayangan itu seakan menempel di dinding, membentuk pola yang menyeramkan, laksana wajah yang tersenyum dalam diam, tapi mata yang tidak pernah berkedip menatap langsung padanya. Ia tahu, bukan hanya rumah ini yang terkutuk. Penunggu itu telah menyadari kehadirannya. Suara langkah kaki itu berhenti. Lorong menjadi sunyi, tapi terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Dira menahan napas, berusaha berpikir. Dan tiba-tiba, dari langit-langit terdengar suara patah-patah, seperti papan tua di atasnya digoyang. Bayangan itu mencondongkan kepala seolah tersenyum, tapi senyum itu bukan untuk manusia. Dira berlari ke arah tangga menuju lantai atas, tapi setiap langkahnya terdengar tertunda, seperti lantai menahan kaki-kakinya. Bayangan itu mengikuti, perlahan, tapi pasti. Dan saat Dira sampai di pintu lantai atas, pintu itu tertutup sendiri, menimbulkan suara dentuman keras yang membuat seluruh rumah bergema. Dira menatap ke sekeliling. Lorong gelap, bayangan, bisikan. Semua terasa hidup, mengawasinya, menunggunya. Ia sadar, rumah tua ini bukan hanya rumah. Ini adalah penjara untuk mereka yang mencoba menyingkap rahasianya. Dan penunggunya baru saja mulai bermain. Malam semakin gelap, angin dingin berdesir melalui jendela-jendela pecah,
membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Dira berdiri di tangga lantai 2, tubuhnya gemetar, napasnya berat, dan matanya menatap ke arah sebuah pintu tua yang selalu tertutup rapat sejak awal ia memasuki rumah itu. Namun malam ini, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, dengan suara kriik panjang yang mengiris kesunyian. Dira menahan napas. Siapa di sana? Suara itu bergetar, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya angin yang menyapu lantai kayu yang lapuk. Tiba-tiba, terdengar langkah dari dalam ruangan itu. Langkah lambat, berat, dan berirama tidak menentu. Setiap langkah seolah menekan lantai hingga menimbulkan getaran halus ke seluruh tangga. Dira mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. Ia seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari dalam ruangan, terdengar bisikan. "Mengapa kau datang ke tempatku?" Suara itu bukan suara manusia. Serak, dalam, dan bergema, membuat dinding rumah bergetar. Dira merinding, dan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Dengan gemetar, ia menyorot senter ke dalam ruangan. Cahaya memantul di dinding retak dan menampilkan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri, tidak sesuai dengan apa yang ada di ruangan. Di sudut ruangan, ia melihat sosok tinggi, tubuhnya tipis dan memanjang, menunduk, menatap ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi aura kegelapannya terasa menarik semua cahaya di sekitarnya. Dira ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Hanya napasnya yang terdengar tercekat. Pintu di belakangnya menutup dengan sendirinya, membangkitkan suara dentuman keras yang membuat seluruh rumah berguncang. Dira terjebak di lantai 2, dengan bayangan yang menatapnya dari pintu yang kini terbuka lebar. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. "Kau tak akan pergi, aku sudah menunggu terlalu lama." Dira menoleh ke tangga, ingin melarikan diri, tapi langkahnya tersendat. Tangga tampak memanjang tanpa ujung, seperti memutar ke dimensi lain, membuatnya tersesat di lantai sendiri. Ia menatap sosok itu, dan dari balik gelap, bayangan itu perlahan mengulurkan tangan tipis yang tampak seperti asap kental, merambat ke arah Dira. Hawa dingin yang keluar dari sosok itu membekukan seluruh tubuhnya, hingga nyaris tidak bisa bergerak. Dira menelan ludah, gemetar hebat, dan hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Sosok itu mendekat. Bisikan terdengar di seluruh ruang, memenuhi kepalanya. "Aku, penunggu rumah ini, dan kau, sekarang, milikku." Tiba-tiba, cahaya senter Dira berkedip, dan saat menyala lagi, sosok itu menghilang. Hanya pintu yang terbuka, lorong gelap, dan suara desahan angin yang menakutkan. Namun Dira tahu, ini belum berakhir. Penunggu rumah itu hanya menunggu momen yang tepat untuk kembali. Kabut malam menelan hampir seluruh bagian rumah tua itu. Hanya lampu senter Dira yang berkelip lemah, menembus kegelapan. Nafasnya berat, keringat dingin menetes di dahi. Setiap langkahnya terasa seperti menembus sesuatu yang tebal dan tak kasat mata. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang menyalin setiap gerakannya. Setiap kali Dira melangkah ke kiri, langkah itu menirunya. Setiap kali ia menoleh ke kanan, bayangan itu sudah ada di sana. Dira menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Saat ia membuka mata, bayangan itu ada tepat di belakangnya. Tubuhnya memanjang, tipis, seperti asap yang mengeras menjadi bentuk manusia. Matanya kosong, gelap, menatap langsung ke arah Dira. Tubuh bayangan itu bergerak perlahan, tapi setiap gerakan seperti menekan ruang di sekitarnya, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dira mencoba berlari ke tangga,
tapi tangga tampak memanjang tanpa ujung, seperti lorong yang berubah bentuk mengikuti kehadiran bayangan itu. Bisikan terdengar di seluruh kepala Dira. "Kau tak akan pergi, aku menunggumu terlalu lama." Lampu senter berkedip lagi, dan saat cahaya menyala, bayangan itu mendekat lebih cepat. Dira tersandung, jatuh ke lantai. Tangan bayangan itu menyentuh lantainya, tidak bersentuhan langsung dengan Dira, tapi hawa dingin yang keluar dari sentuhan itu membuat darahnya membeku. Dira menjerit, namun suaranya terdengar pecah, seakan lenyap di dalam rumah itu sendiri. Bayangan itu semakin mendekat, tubuhnya tampak melebar, menutupi seluruh lorong yang sempit. Ia mencoba menahan napas, meraih doa-doa yang masih tersimpan di pikirannya. Tiba-tiba, suara lantai berderak dari arah lain, suara papan tua yang patah. Bayangan itu berhenti, menatap ke arah suara itu sejenak, lalu kembali menekannya ke arah Dira. Dira merasakan tangan dingin menepuk bahunya dari belakang, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya lorong gelap yang menatapnya. Suara bisikan terakhir terdengar, menggema di seluruh rumah. "Aku, penunggu rumah ini, dan tidak akan membiarkanmu pergi." Dira menutup mata, merasakan seluruh tubuhnya seakan tersedot ke dalam bayangan itu. Dan dalam kegelapan total, ia tahu satu hal pasti. Rumah tua ini bukan sekadar rumah. Ini adalah tempat mereka yang menunggu, dan siapapun yang masuk, bisa jadi tidak akan pernah keluar lagi. Malam semakin pekat. Dira berdiri di depan lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan lantai bawah rumah tua itu. Lampu senter di tangannya hanya mampu menembus beberapa meter, sementara bayangan-bayangan gelap menempel di dinding, bergerak perlahan seiring cahaya yang berkelap-kelip. Setiap langkahnya terdengar keras di lantai kayu lapuk. Tapi anehnya, langkah itu terasa mengulang, seolah lantai memantulkan setiap gerakannya, dan lorong tampak semakin panjang dari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dinding. Dira menoleh, tapi lorong di belakangnya kosong. Ketukan itu datang dari arah depan, dari ujung lorong yang semakin gelap. Ia mencoba melangkah maju, tapi setiap langkah membuat dinding seolah menutup, mempersempit lorong. Udara menjadi lebih dingin, menusuk hingga tulang. Bisikan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah ada ratusan suara bercampur. "Jangan lewat, jangan sampai kau lihat, jangan pernah kembali." Dira menelan ludah, napasnya tersengal. Ia mencoba menyalakan kembali lampu senter yang sempat berkedip. Cahaya yang baru muncul menyorot ke sebuah pintu kecil di ujung lorong, yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pintu itu bergerak perlahan, membuka sedikit sendiri, seolah mengundangnya masuk. Dira merasakan dorongan rasa takut yang sangat kuat, namun rasa penasaran mendorongnya melangkah. Begitu ia menyentuh gagang pintu, lorong di belakangnya tampak menghilang, digantikan bayangan gelap yang bergerak liar. Dari celah pintu, terdengar suara desahan panjang, seperti angin yang menjerit dalam lorong sempit. "Kau telah masuk, dan sekarang kau milikku." Dira tersentak, melepaskan tangan dari pintu, tapi pintu itu menutup dengan keras sendiri. Suara dentuman terdengar di seluruh lorong, membuat debu beterbangan. Lorong yang tadinya tampak familiar kini berubah menjadi jalur tak berujung, berliku, dan semakin gelap. Dira berlari, berusaha menemukan jalan keluar, tapi setiap belokan lorong tampak menyatu dengan bayangan, menutupi arah yang sebenarnya. Setiap napasnya menjadi sulit, setiap langkahnya terasa tertahan. Dan saat ia menoleh sejenak, di ujung lorong muncul sosok tinggi, tipis, dan gelap, menatapnya diam.
Sosok itu tidak bergerak, hanya menunggu. Dira sadar, ini bukan sekadar lorong. Ini adalah perangkap rumah tua itu, dan penunggu mulai bermain lebih dekat. Dira tersandung, jatuh ke lantai, dan bayangan sosok itu perlahan mendekat, sementara lorong gelap tampak menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Kabut malam semakin tebal, menelan seluruh bagian rumah tua itu. Dira tergeletak di lantai lorong panjang, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Cahaya senter yang hampir padam hanya menyorot dinding retak yang tampak bergerak perlahan, seolah hidup. Ia mendengar suara bisikan yang bercampur, memenuhi setiap sudut ruangan. Kau tak bisa lari, kau tak akan selamat. Langkah kaki berat terdengar di atas lantai kayu. Langkah itu tidak teratur, seolah mengikuti ritme jantungnya sendiri. Dira menoleh, dan di ujung lorong, bayangan tinggi yang tipis muncul. Tubuhnya membentang dan menekuk, menyesuaikan bentuk lorong, seakan rumah itu sendiri menunduk kepadanya. Dira mencoba bangkit, tapi tangannya menyentuh lantai dingin yang bergetar. Lalu terdengar suara dentuman dari langit-langit, seakan papan-papan tua digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Ini tidak nyata, bisik Dira, suaranya pecah. Bayangan itu bergerak lebih cepat sekarang, meluncur seperti asap, tetapi tetap menekankan kehadiran fisiknya. Dira menjerit, tapi lorong tampak memanjang, seolah memenjarakannya. Tiba-tiba, suara lain terdengar, lebih rendah, lebih dalam, bergema. Rumah ini adalah aku, dan kau, milikku. Dira menoleh, dan melihat dinding-dinding seakan bernafas, bergerak menutup jalannya. Bayangan itu kini berdiri tepat di depannya, menelan seluruh cahaya senter. Ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Udara menjadi semakin tebal, sulit untuk bernapas. Dira sadar satu hal, rumah ini tidak hanya dihuni oleh penunggu, tapi oleh setiap jiwa yang pernah mencoba menyingkap rahasianya. Dan semua mengintai. Dengan napas tersengal, Dira meraih doa-doa yang tersimpan di pikirannya. Ia tahu, jika tidak bertindak cepat, ia akan menjadi bagian dari rumah ini selamanya. Dira menatap bayangan yang semakin dekat, lorong yang semakin menyesatkan, dan suara bisikan ribuan jiwa yang menyerukan namanya. Dira berdiri di tengah lorong yang tampak tidak berujung, napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Setiap langkah yang diambil seolah tertelan oleh kegelapan. Bayangan tinggi, tipis, dan memanjang itu kini hampir menempel padanya, aura dingin menekan seluruh tubuh Dira. Suara bisikan ribuan jiwa terdengar bersamaan. Kau masuk, dan kini kau tidak bisa pergi. Dira menutup mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Saat membuka mata, bayangan itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya membentuk asap hitam pekat, mengisi lorong dan menutupi semua cahaya. Dira berlari, tetapi lorong tampak berubah-ubah, memutar, dan memanjang seakan memenjara setiap langkahnya. Pintu yang sebelumnya ada hilang, jendela pecah seakan menelan cahaya senja yang tersisa. Bayangan itu kini menatap langsung ke matanya. Dari tubuhnya muncul ratusan bayangan kecil, semua wajah manusia yang pernah terperangkap di rumah itu, menatap Dira dengan ekspresi kosong, hampa, tapi menakutkan. Dengan suara gemetar, Dira berteriak, "Pergi, aku tidak akan menjadi milikmu." Bayangan itu mencondongkan kepala, suara dalam dan bergema terdengar di kepalanya. "Rumah ini adalah aku. Kau hanya pengunjung, tapi aku abadi." Dira menutup mata, dan seketika ruangan seakan berputar. Lampu senter berkedip,
Cahaya menyorot ke sebuah simbol di lantai yang sebelumnya tak terlihat, segitiga hitam dengan garis-garis melingkar, seperti portal gelap yang memanggil sesuatu dari dimensi lain. Dengan tekad terakhir, Dira melompat ke simbol itu, dan seketika cahaya putih menyilaukan seluruh ruangan. Bayangan itu menjerit, suara bergema seperti ribuan jiwa bersatu dalam satu teriakan. Saat cahaya mereda, Dira berada di luar rumah, berdiri di halaman yang sepi, angin malam menerpa wajahnya. Rumah tua itu tetap berdiri, gelap, sunyi, namun sosok bayangan itu kini tersembunyi, menunggu pengunjung berikutnya. Dira menatap rumah itu, jantungnya masih berdetak kencang. Ia tahu satu hal, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Penunggu itu selamanya menunggu. Dan siapapun yang memasuki rumah ini, bisa jadi tidak akan pernah kembali. Dira berdiri di luar rumah tua itu, napasnya masih tersengal, tubuhnya gemetar. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma lembab dan kayu lapuk yang selalu mengelilingi rumah itu. Lampu bulan menyinari atap yang retak, jendela pecah, dan dinding yang penuh lumut. Ia menoleh sekali lagi. Rumah itu tampak sunyi, tidak bergerak. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah bayangan tipis melintas di jendela lantai 2, menatap lurus ke arahnya. Dira menelan ludah, menyadari bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Di lorong-lorong gelap rumah tua itu, penunggu masih menunggu. Bayangan tinggi, tipis, dan menakutkan itu selalu siap menyambut siapapun yang mencoba memasuki rumahnya. Dira berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali, tapi ia tahu, rasa penasaran manusia lain pasti akan membawa pengunjung baru ke rumah itu. Dan saat itu terjadi, penunggu akan kembali bangkit, menelusuri lorong-lorong gelap, menunggu mereka yang lengah. Rumah tua itu tetap berdiri, sunyi, gelap, dan menakutkan. Tetap menyimpan rahasia, tetap menunggu selamanya. Dan bagi siapapun yang melihatnya dari kejauhan, hanya ada satu pesan yang jelas. Jangan masuk, atau kau akan menjadi bagian dari rumah ini. Lampu bulan menyorot rumah itu sebentar, lalu kabut malam menelannya kembali, meninggalkan kesunyian yang mencekam, dan bayangan yang tak pernah hilang. Rumah tua itu tidak pernah sepi. Dira berdiri di halaman rumah tua itu, tubuhnya masih gemetar, napasnya tersengal. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kayu lapuk dan tanah basah yang khas. Rumah itu tampak sunyi, namun Dira tahu, kesunyian itu hanya tipuan. Di balik jendela yang pecah, di lorong gelap yang tidak bisa dijangkau mata, penunggu rumah itu masih mengintai. Bayangan tinggi dan tipis itu menunggu pengunjung berikutnya, siap menelan siapapun yang cukup penasaran untuk memasuki rumahnya. Dira menatap rumah itu sekali lagi, menyadari satu hal. Rumah tua ini tidak pernah benar-benar kosong. Setiap sudutnya menyimpan rahasia, setiap bayangannya menunggu korban baru. Dan siapapun yang mencoba mengungkapnya, mungkin tidak akan pernah kembali. Dengan rasa takut yang masih menempel di tulang, Dira mundur perlahan, meninggalkan rumah itu dalam kesunyian malam. Namun di hatinya, ia tahu satu hal pasti, rumah itu akan selalu menunggu.